selamat sore. Saat ini setengah 5 sore ya, matahari udah mulai turun. Kita sampai di destinasi kedua, PPIJ Angkatan 4 di sana ada Dharma. Kita ada di Candi Suko nih, tepatnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, kalau kalian perhatikan di sana tuh yang kelihatan ujungnya itu ada sesuatu yang mirip dengan peradaban Meksiko yang ada di Amerika. Seberapa mirip sih? Tapi kita punya identitas sendiri ya, Indonesia banget. Nah, supaya lebih tahu kita dari lebih dalam, kita eksplor lagi ke dalam. Sebelum masuk ke dalam tempat sejarah singkat tentang Candi Suko. Candi Suko singkatnya, jadi ada yang namanya Syekh Amuraga itu sedang mengembara dari Gunung Lawu hendak berziarah ke Bukit Pringgodani. Ternyata Bukit Pringgodani itu ada terkira salah satunya adalah Harimba. Nah, Harimba ini dia yang mengganggu si Bima waktu si Babat Alas kesini. Itu dari versi salah satunya. Nah, kalau dalam penemuannya Candi Suko ini ditemukan oleh Raffles. Nah, kemudian dalam perjalanannya pada 1917 baru dilakukan pembuatan dinas ke beberapa. Secara detail bagaimana Candi Suko? Yuk kita lihat ke dalam. Tidak. Dalam sejarah itu Linggayoni, tapi ini adalah lambang kesuburan laki-laki dan perempuan nih. Sampai sekarang ini masih dipercaya sebagai untuk ngetes kevirgininan perempuan atau kayak gitu. Jadi biasanya mereka suruh lewat gitu pakai jar-jar gitu. Ini ada koin-koin mungkin kayak sebagai harapan gitu ya, supaya berjodoh atau gimana lah dengan pasangannya nih. Ini ada lambang kesuburan yang masih dipercaya, makanya diamanin nih. Dapat gapura utama. Pada gapura ini ada sebuah sengkala dalam bahasa Jawa yang berbunyi Gapura Buto Aboro Wong, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Gapura sang raksasa memangsa manusia. Kata-kata ini memiliki makna 9, 5, 3, dan 1. Jika dibalik maka didapatkan tahun 1359 Saka atau dalam angka Masehi 1437. Di Candi Suko ini, nah kita akan mulai masuk ke satu, kita lihat sini. Pastikan harus benar-benar fit karena kita akan naik terus ke atas. Nah ini trap satu. Kita sudah sampai di trap 1. Di trap 1 itu di sebagian sana cuma ada beberapa halaman aja. Nah ini ada
Terus ini ada nandi, lembu, dan ini kayaknya ada orang-orang yang sedang dipayungi gitu. Jadi ada 3 teres utama. Ini ada semacam yoni karena nggak ada linggarnya, dan beberapa seperti dolmen. Nah, isinya hanya ini di trap 1. Selanjutnya kita akan explore lebih dalam di trap 2 dan trap 3. Khususnya trap 3 yang ada di atas sana tuh, yang COVID-19. Nah, ini pintu gerbang masuk di trap 2. Silahkan ikuti saya. Nah, di trap 2 lebih sedikit areanya, tidak terlalu banyak. Arca 2 rapalan ya, dan tidak terlalu jelas, jadi masih sangat kaku di kiri kanan dan kiri sebagai penjaga atau penolak balap seperti itu. Nah, ini isinya di trap 2. Lalu di sebelah sana juga ada lagi 2 rapalan dengan gigi yang lumayan tajam dan mengerikan. Oke, kita akan langsung lanjut trap 3 ya, yang lebih eksotis. Nah, kita akan lewat gapura seperti tadi. Apa itu ceritanya? Nah, di sini kita akan explore lebih banyak ya tentang Candi Sukup ya. Di sini ada Pak Sukron yang lagi dokumentasi. Oke, yuk. Oh, ada berbagai macam. Indra, nah Pak Indra sekarang itu udah di trap 3. Ya, silakan Pak Indra. Ya, ada sesuatu yang bisa disampaikan. Jadi ini unik kan bentuknya? Iya. Biar aja kayak di mana? Iya, candi itu pada masa Brawijaya. Nah, ini yang kalau Brawijaya ini raja terakhir. Ini Majapahit. Nah, apakah ini candi yang terakhir? Enggak. Itu panjang ya? Mungkin. Tapi menarik loh Pak ini. Iya, tapi justru meskipun ini kemungkinan dibangun di akhir kerajaan Majapahit, ternyata bentuknya malah kembali lagi ke zaman ini ya, zaman purba megalitik. Nah, bentuknya. Jadi ini tidak seperti candi-candi sebelumnya. Kenapa sih seperti itu? Ya, itu. Ya, pasti ini masih digunakan tidak. Ya, kita juga apa ya? Yang menarik ada relief Garuda. Tetap ya. Ini bisa kita lihat di situ itu. Tadi kita menemukan ada 3 yoni di bawah sana, sangat menarik. Di sana juga ada. Nah, sekarang giliran pakai ya kan. Iya. Oh iya. Kita lanjutkan eksplorasi dulu. Iya. Gimana Pak? Iya. Eksplorasi lebih dalam Pak terkait trap 3 nih, kan kayaknya dari trap 1 2 ini yang paling menarik trap 3 ini nih Pak. Iya, yang paling menarik bukan kita tentu Iya. itu panjang paling suci dalam hati. Nah, yang kita menyebut tempat paling Suntongan. umat paling sehingga dia kalau mau sesaji dia membakar kemenyan ya di situ itu karena tempat yang paling suci, yang paling suci Dan paling atas ya Pak ya? paling ke atas paling tinggi Iya, paling ya, tinggi. dan paling belakang. Ini berbeda dengan bangunan Hindu yang ada di tengah pusatnya. Itu ini tadi pura-pura yang menyangga gunung Amerika. Gimana itu Pak? Yang di hutan itu ya, Ya, Amerta itu ya Pak? mencari tertamu tadi yang menyangga ya. Jadi memang kalau terakhir cerita tapi ini yang dicuri oleh
khususan Wisnu ya Pak? Akibat umumnya karena itu menurut bayangan mereka kalau tidak dikubur ini putar itu tidak lagi Ya, terima kasih Pak Ade. Kita lanjutkan sampai di puncak. bisa sana dia Yoni yang kecil Oh, yang kecil dulu. jangan tingkahnya jangan Oh, iya. yang paling Oh, di menarik bawah kok aja. tingkahnya besar sekali Iya. Yoni yang kecil Kenapa bisa gitu ya? iya mas mana Iya. Oke, terima kasih Pak Ade. Teras ketiga candi. Pada teras ketiga ini terdapat pelataran besar dengan candi induk dan beberapa relief di sebelah kiri serta patung-patung di sebelah kanan. Jika para pengunjung ingin mendatangi candi induk yang suci ini, maka batuan berundak yang relatif lebih tinggi daripada batu berundak sebelumnya harus dilalui. Selain itu, lorongnya juga sempit. Konon arsitektur ini sengaja dibuat demikian, sebab candi induk yang mirip dengan bentuk vagina ini menurut beberapa pakar, memang dibuat untuk mengetes keperawanan para gadis. Menurut cerita, jika seorang gadis yang masih perawan mendakinya, maka selaput darahnya akan robek dan berdarah. Namun apabila ia tidak perawan lagi, maka ketika melangkai batu undak ini, kain yang dipakainya akan robek atau terlepas. Relief pertama. Di bagian kiri dilukiskan Sang Sahadewa atau Sadewa, saudara kembar Nakula dan merupakan yang termuda dari para Pandawa 5. Keduanya adalah putra Prabu Pandu dari Dewa Madrim, istrinya yang kedua. Madrim meninggal dunia ketika Nakula dan Sadewa masih kecil dan keduanya diasuh oleh Dewi Kunti, istri utama Pandu. Dewi Kunti lalu mengasuh mereka bersama ketiga anaknya dari Pandu, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Relief ini menggambarkan Sadewa yang sedang berjongkok dan diikuti oleh seorang punakawan atau pengiring. Berhadapan dengan Sadewa, terlihatlah seorang tokoh wanita, yaitu Dewi Durga, yang juga disertai seorang punakawan. Relief kedua. Pada relief kedua ini, dipahat gambar Dewi Durga yang telah berubah menjadi seorang raksasi yang berwajah mengerikan. Dua orang raksasa mengerikan, Kalantaka dan Kalanjaya, menyertai Batari Durga yang sedang murka dan mengancam akan membunuh Sadewa. Kalantaka dan Kalanjaya adalah jelmaan bidadara yang dikutuk karena tidak menghormati dewa, sehingga harus terlahir sebagai raksasa berwajah buruk. Sadewa terikat pada sebuah pohon dan diancam dibunuh dengan pedang karena tidak mau membebaskan Durga. Di belakangnya terlihat antara lain Semar, terlihat wujud hantu yang melayang-layang, dan di atas pohon sebelah kanan ada 2 ekor burung hantu. Lukisan mengerikan ini kelihatannya merupakan lukisan hutan Setra Gandamayu, atau lebih dikenal dengan Gandamayit, tempat pembuangan para dewa yang diusir dari surga karena pelanggaran. Relief ketiga. Pada bagian ini digambarkan bagaimana Sadewa bersama punakawannya, Semar, berhadapan dengan pertapa buta bernama Tambra Petra dan putrinya Nipandapa di pertapan Pring Alas. Sadewa akan menyembuhkannya dari kebutaannya. Relief keempat. Adegan di sebuah taman indah di mana Sang Sadewa sedang bercengkrama dengan Tambra Petra dan putrinya Nipandapa, serta seorang punakawan di pertapan Pring Alas. Tambra Petra berterima kasih dan memberikan putrinya kepada Sadewa untuk dinikahinya. Relief kelima. Lukisan ini merupakan adegan adu kekuatan antara Bima dan kedua raksasa, Kalantaka dan Kalanjaya. Bima dengan kekuatannya yang luar biasa sedang mengangkat kedua raksasa tersebut untuk dibunuh dengan kuku Pancanaka. Pada bagian kanan terdapat 2 buah patung Garuda
yang merupakan bagian dari cerita pencarian Tirta Amerta, air kehidupan, yang terdapat dalam kitab Adiparwa, kitab pertama Mahabharata. Pada bagian ekor sang Garuda terdapat sebuah prasasti. Kemudian, sebagai bagian dari kisah pencarian Tirta Amerta tersebut, di bagian ini terdapat pula 3 patung kura-kura yang melambangkan bumi dan penjelmaan Dewa Wisnu. Bentuk kura-kura ini menyerupai meja, dan ada kemungkinan memang didesain sebagai tempat menaruh sesajian. Sebuah piramida yang puncaknya terpotong melambangkan gunung Mandaragiri yang diambil puncaknya untuk mengaduk-aduk lautan mencari Tirta Amerta. Pada bagian ini juga terdapat prasasti sukuh. Selain candi utama dan patung-patung kura-kura, Garuda, serta relief-relief, masih ditemukan pula beberapa patung hewan bertanduk seperti celeng dan gajah berpelana. Pada zaman dahulu, para kesatria dan kaum bangsawan berwahana gajah. Ada pula bangunan berelief tapal kuda dengan 2 sosok manusia di dalamnya, di sebelah kiri dan kanan yang berhadapan satu sama lain. Keselarasan. Candi ini dibangun agar orang mulai mendekatkan pada sang dewa, sang pencipta, sang semuanya. Untuk apa? Kita bisa masuk ke dalamnya, dalam kehidupan. Bagaimana? Masih ada yang bilang. Nah, ini soal sejarah budaya, soal perkembangan budaya. Perkembangan budaya. Orang yang sudah berbudaya tinggi cukup dengan simbol. Maka kita bisa katakan kalau kita di kerajaan cukup dengan simbol. Konsep-konsep itulah akhirnya berkembang. Akhirnya muncul Israel. Akhirnya konsep monoteisme. Oh, ada Tuhan. Siapa Tuhan? Satu Tuhan pencipta.